Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Dayanti, NIM 20181111. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu pembuatan database. Nah, pada video ini saya akan membuat tugas video SI Laravel yang merupakan tugas besar dari mata kuliah Sistem Informasi. Pada video ini terdapat 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tutorial instalasi Laravel, yang kedua yaitu tutorial konfigurasi dasar pada Laravel, yang ketiga yaitu tutorial pembuatan project baru sistem informasi yang sudah dibuat, yang berjudul Sistem Informasi Sunshine Wedding Organizer. Kemudian tutorial menghubungkan Bootstrap dengan Laravel, tutorial menghubungkan Laravel dengan database, dan yang terakhir yaitu tutorial menyiapkan halaman web dashboard atau halaman utama web administrator. Nah, yang pertama yaitu kita masuk pada instalasi Laravel. Seperti yang kita ketahui, Laravel di sini adalah salah satu framework PHP yang sangat familiar di kalangan developer atau programmer. Untuk penginstalan Laravel di sini terdapat dua cara, yaitu yang pertama installer Laravel, yang kedua menggunakan via Composer. Di sini saya instalasi Laravel menggunakan via Composer. Jadi kita harus menginstal Composernya terlebih dahulu. Kebetulan kemarin saya sudah menginstal untuk Composernya. Kita bisa cek apakah kita sudah menginstal atau belum pada CMD. Kita langsung bisa ketikkan Composer. Nah, jika sudah seperti ini, maka Composer sudah berhasil diinstal. Kemudian kita ketikkan laravel.com. Nah, di sini tadi Composer merupakan dependensi manager pada PHP. Dependensi di sini artinya adalah ketergantungan. Jadi, misalnya project PHP yang kita buat memerlukan library dari luar, Composer tersebut dapat menghubungkan project PHP yang kita buat dengan library yang dari luar tersebut. Nah, ini sudah terbuka halaman web atau halaman web utama pada Laravel. Kemudian kita klik menu documentation. Nah, di sini ada installation. Di sini kita bisa memilih versi Laravel yang akan kita install. Saya memilih yang versi terbaru, yaitu versi 9. Di sini tadi sudah saya jelaskan, untuk instalasi Laravel terdapat dua cara, yaitu via Composer dan via installer langsung. Ini saya gunakan yang installation via Composer. Kita bisa langsung klik. Nah, di sini langsung dimasukkan untuk installation via Composer. Di sini kita copy untuk Composer, create project Laravel. Kemudian kita buka CMD. Kita ketikkan cd, kemudian cd examdb. Kita masuk ke folder examdb, kemudian kita masuk lagi ke folder httdos.
Nah, setelah masuk ke folder htdoc, kita paste yang sudah kita copy tadi. Nah, di sini Composer create project Laravel. Artinya Composer di sini create project yaitu membuat project baru Laravel. Nah, Laravel example strip app ini adalah nama project yang akan dibuat. Di sini nama projectnya saya akan membuat Sunshine BO. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita menunggu untuk pembuatan project dari Laravelnya. Nah, kita masuk ke data D, kemudian kita pilih exampp, kita cari folder htdocs, kita cari lagi folder project yang sudah kita buat yaitu Sunshine WO. Nah, di dalam folder Sunshine WO ini terdapat beberapa folder dan file-file lain. Di antaranya foldernya yaitu ada apps, bootstrap, config, database, lang, dan lain-lain ini. Nah, untuk konfigurasi dasar pada Laravel, fitur yang digunakan adalah environment atau .env ini. Kita bisa buka di dalam text editor. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk text editornya. Nah, ini adalah isi dari file .env. Setelah kita selesai menginstal Laravel menggunakan Composer yang sudah kita buat, kita akan menemukan file ini di dalamnya. File .env ini terletak di direktori paling luar project yang sudah kita buat. Pada awalnya, nama file .env ini adalah nama yang di bawahnya ini, .env.example. Namun setelah kita menggunakan Composer, maka file .env.example ini auto rename menjadi .env saja. Di dalam file .env ini berisikan konfigurasi dan pengaturan-pengaturan project Laravel kita. Semua konfigurasi digabung di dalam file .env ini. Salah satu tujuannya adalah agar memudahkan kita dalam mengubah pengaturan yang ingin kita sesuaikan dengan project yang sudah kita buat pada Laravel. Nah, kesimpulan dari konfigurasi Laravel di dalam .env ini adalah yang pertama yaitu file.env adalah fitur untuk konfigurasi Laravel. Yang kedua, semua pengaturan yang ada pada project Laravel sudah dikumpulkan dalam satu file yang bernama .env. Yang ketiga, pengaturan yang ada dalam .env lebih diutamakan oleh sistem dibandingkan pengaturan-pengaturan yang ada dalam folder config ini. Nah, tadi config ini bisa kita copy, kemudian kita kembali ke web browser, kita pastekan di sini. Nah, ini adalah tampilan dari Laravel yang sudah kita buat atau kita install tadi. Seperti ini. Terdapat documentation Laracache, Laravel News, Vibrant Ecosystem. Di sini juga ada versinya, dicantumkan Laravel v9.
Selanjutnya kita akan menghubungkan Bootstrap dengan Laravel. Langkah yang pertama yaitu kita buka CMD, kemudian kita masuk ke folder project yang sudah kita buat. Nah, ini saya masuk ke folder exampp, kemudian httpjos, kemudian masuk ke folder projectnya, itu Sansan.wo. Di sini kita ketikkan php artisan serve. Nah, ini kita copy. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman project yang sudah kita buat. Ini masih otomatis dari Laravelnya ya. Kemudian kita masuk ke halaman start bootstrap.com tem spadmin 2. Sini kita download terlebih dahulu. Kemudian kita buka di download ya. Kita ekstrak untuk filenya, ekstrak here aja. Nah, kita bisa buka di sini. Di dalam folder start bootstrap spadmin 2 ini terdapat beberapa folder dan beberapa file. Di sini kita akan copy untuk semua folder dan filenya goal file, pkg dan pkglog. Kita copy ke folder project kita. Masuk ke htdoc, kemudian Sansan.wo. Nah, di sini kita pilih public. Di dalam folder public kita buat folder baru. Di sini saya memberi nama template. Nah, kita pastekan di sini. Kemudian kita kembali ke download tadi, kita buka filenya, kemudian kita cari ini file index. Nah, pada file index ini kita masuk ke menu pick, kemudian cari blank pick. Nah, di sini kita lihat view pick sort. Nah, untuk blank pick ini nantinya kita akan buat pada project Laravel kita yang di sini. Ini kita Ctrl A, kemudian Ctrl C. Kita masuk ke text editor. Di sini sudah saya buka untuk folder Sansan.wo. Kita masuk ke resource, kemudian view. Kemudian pada folder view terdapat file dengan nama welcome.blade.php. Nah, di sini kita Ctrl A, kita hapus terlebih dahulu. Untuk kemudian kita pastekan ke sini. Kita save dulu. Kita bisa cek di halaman utama project Laravel kita. Kita bisa refresh. Nah, di sini sudah masuk, tetapi belum terhubung dengan file CSS-nya. Kita kembali ke VS Code-nya, kemudian kita cari yang ada CSS-nya ini, kita select, sama ini juga kita select. Kemudian kita masukkan aset dan kita masukkan ke folder template.
ini juga sama. Kemudian masuk ke folder template. Kemudian kita juga masukkan folder untuk JS nya dengan cara yang sama, kita hubungkan dengan aset dan masukkan folder template lt. Caranya sama, kita ketikkan aset kemudian template kita copy aja. Semuanya sama ya, empat-empatnya. Paste. Nah, kita coba save dulu, kemudian kita kembali ke halaman ini. Nah, di sini sudah terhubung ya untuk bootstrapnya dan bisa memunculkan tampilan seperti yang tadi kita buka di sini, link back. Kemudian ini masih ada yang belum masuk, ini masih kotak-kotak gini. Kita cari di foldernya, itu namanya img profile ini. Nah, di sini kita juga sama, tambahkan aset dan kita masukkan ke folder template. Caranya sama kayak yang tadi, aset kemudian masuk ke folder template. Kolom 1 yang bawah ini 3. Kemudian kita save, kita coba cek kembali, kita refresh. Nah, di sini sudah ada profilnya ya, maksudnya sudah tidak kotak lagi kayak tadi. Kita bisa lihat di sini kita sudah bisa menghubungkan Bootstrap dengan Laravel dan juga sudah mempunyai halaman utama. Selanjutnya kita akan menghubungkan Laravel dengan database. Kita masuk ke text editor, kemudian pilih file.env. Di sini kita cari yang DB. Nah, di sini ada DB connection, DB host, DB port, DB database, DB username, dan DB password. Di sini DB connectionnya MySQL tetap, DB hostnya kita juga tidak ganti 127.0.0.1, kemudian DB portnya 3306. Di sini DB portnya kita bisa lihat pada examnya di sini. Kemudian untuk DB database-nya kita sesuaikan dengan database kita. Nah, di sini database kita database saya maksudnya bernama SI Sunshine
.wo. Kita masuk ke kembali, kita ganti Laravelnya dengan SI Sansen.wo, SI Sansen.wo. Nah, ini untuk username-nya tetap kita tidak mengubahnya root, kemudian DB passwordnya kita bisa kosongin saja. Kemudian kita bisa save ini Ctrl S, kemudian kita masuk ke sini. Nah, kita tunggu dulu. Di sini kita isi PHP Artisan Migrate 2 untuk menghubungkan dengan database-nya. Kita enter. Nah, ini sudah drop all table successfully, migration table read successfully. Kita bisa melihat tabel yang sudah terhubung di PHP My Admin-nya. Kita bisa, nah, kita refresh. Di sini sudah ada 5 tabel baru yang terhubung dengan Laravel kita, yang project kita tadi. Ada tabel file jobs, migration, password reset, personal access token, dan user. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tugas video SI Laravel. Untuk yang terakhir ada yang menyiapkan halaman web dashboard tadi, itu hampir sama kayak yang Bootstrap. Ini adalah yang nantinya akan menjadi halaman utama web dashboardnya. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.